Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya, doa saya Bapak Ibu sehat, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Agar diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Menjadi terang dan garam ya bagi sesama kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rukia Syotang ya. Luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa? Karena beliau dijamah Tuhan Yesus sendiri. Ketika beliau begitu sedih, begitu terpukul, begitu gelap saat beliau mengalami sakit kanker stadium 4. Dan itu membuat beliau sangat frustrasi, sangat sedih yang luar biasa karena keuangan beliau begitu tergerogoti dan itu membuat keluarganya begitu terpuruk. Tetapi ketika beliau berseru kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjamah beliau yang penuh dosa, supaya beliau diampuni, supaya beliau hanya diberikan remah-remah saja dari roti yang jatuh dari meja makan ya, dan biarlah itu kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Dan akhirnya ketika beliau berseru dengan tangisan yang luar biasa itu kepada Tuhan untuk disembuhkan dari sakit kankernya, Tuhan datang dan menjamah. Beliau mengusap kepalanya dengan kasih. Luar biasa sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan nyata. Menjadi pengalaman rohani yang luar biasa bagi Ibu Rukia Syotang. Mari kita saksikan bersama-sama kisahnya. Tuhan memberkati. Pada malam hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana Tuhan Yesus menyertai perjalanan saya, perjuangan saya, bagaimana Bapa di sorga memberkati perjalanan saya menuju survive dan sehat kembali. Jadi karena perjalanan saya untuk sehat itu selama 1 tahun 7 bulan untuk sehat kembali. Jadi izinkan saya untuk sekedar membaca step-step perjalanan saya. Jadi di awal tahun 2020 itu di bulan April. Itu saya ingat betul di bulan April karena saya ingat itu Paskah. Itu. Jadi pada malam hari itu saya terbangun dari tidur sekitar jam 2 malam. Gitu. Jadi payudara di sebelah kiri itu mendenyut gitu. Jadi kenapa? Jadi saya terbangun karena dia sakit gitu, mendenyut dia. Terus saya kasih tahu sama Bapak gitu, Pak, ini payudara kok mendenyut terus agak diraba seperti itu, ya memang ada benjolan gitu, ada benjolan. Sama anak-anak juga saya kasih tahu, 2 lajang, anak gadis bungsu saya kasih tahu, lihat ini Mami kok ada benjolan di payudara gitu. Oh ya Mi, nanti ke dokter gitu. Jadi waktu itu langsung ke dokter, ke Vaskes 1, kemudian karena memang ada benjolan langsung dirujuk ke Vaskes 2 pada saat itu. Setelah itu ada pemeriksaan dokter, pemeriksaan USG waktu itu hanya peradangan waktu itu. Jadi peradangan, kemudian di biopsi jarum juga masih peradangan gitu. Tapi kemudian saya minta supaya ini pengambilan sampel waktu itu. Jadi pengambilan sampel, ternyata hasil PA-nya, patologinya itu memang dia tumor ganas. Nah, waktu itu tumor ganas. Jadi kemudian dokter menyarankan kalau sudah diketahui tumor ganas ini sebaiknya diperiksa lagi gitu. Karena kanker ini ada tipenya, tumor ganas ini ada tipenya. Nah, seperti itu. Jadi, oh ya, itu pengambilan sampel itu di Januari 2021. Maaf Bapak Ibu, karena memang pejuang kanker itu agak sedikit suka lupa-lupa gitu. Jadi dari bulan 4 itu 2020 hingga ke 2021
21 di Januari pengambilan sampel itu berjalan terus dengan herbal gitu. Saya nggak diamin sebenarnya gitu, nggak dibiarin, tapi herbal. Nah, seperti itu. Jadi di Januari 2021 pengambilan sampel di sana sudah ganas dinyatakan, kemudian keganasan diperiksa lagi dengan imunohistokimia gitu, IHK. Dan di sana sudah positif, estrogennya positif, HER2-nya positif, KI67-nya juga tinggi. KI67 itu adalah persen penyebaran si kanker itu. Nah, gitu. Namun di situ waktu itu karena tidak ada misalnya saya pemahaman tentang kanker, tidak ada misalnya tetangga tumor ganas berobat ke sana sembuh gitu, kanker berobat ke sana sembuh, nah seperti itu. Jadi saya sangat tidak memahami akan tumor ganas, tidak memahami akan kanker seperti itu. Jadi sekalipun dia sudah keluar IHK-nya, imunohistokimianya gitu, tipe kankernya, saya masih ngotot dengan herbal waktu itu. Kemudian di bulan Februari ada keluarga menyarankan supaya coba dulu herbal. Ini saya sampaikan kepada khususnya pada ibu-ibu gitu supaya kita berbagi, supaya memahami bagaimana sebenarnya pengobatan kanker sebelum dia terlanjur penyebaran gitu. Karena saya metastatis tulang, sempat menyebar ke tulang waktu itu. Makanya dokter mengatakan saya itu stadium 4. Nah, gitu. Jadi kemudian di bulan 2 itu sekalipun IHK-nya sudah keluar pada saat itu, jadi ada keluarga menyarankan coba dulu ada di Surabaya itu herbal dengan terapi lintah. Nah, seperti itu. Jadi terapi lintah itu, jadi lintah kelaparan itu ditempel di payudara, kemudian dihisap itu sel-sel kankernya seperti itu. Memang saat itu mengecil, benar mengecil gitu. Tapi kan akarnya tidak diangkat. Nah, setelah mengecil saya kembali ke Pulau Batam gitu, Kepulauan Riau. Saya tinggal di Batam, Kepulauan Riau waktu itu. Nah, tapi karena akarnya tidak diangkat, jadi waktu itu Bapak sakit. Waktu itu Bapak sakit, opname, saya stres. Bapak sakit, saya sakit, bagaimana ini gitu. Wah, secepat itu dia membesar lagi. Secepat itu dia membesar lagi waktu itu. Jadi waktu itu di bulan-bulan 3. Kemudian di bulan 4-nya saya berencana berobat ke Malaysia. Saya berencana berobat ke Malaysia. Karena pada saat itu pandemi, jadi terlalu banyak aturan-aturan pemerintah Malaysia waktu itu. Tapi untuk berobat boleh. Nah, tapi harus dengan melalui prosedur-prosedur, harus mematuhi dengan peraturan-peraturan mereka, termasuk harus nyarter speed sendirian gitu. Tidak boleh transport umum gitu karena saat itu masa pandemi. Tapi itu nanti saya jelaskan kembali nanti di akhir kesaksian saya karena saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Tapi gagal waktu itu berobat ke Malaysia. Tapi nanti di next lagi kesaksian saya, kenapa saya bersyukur gagal berobat ke Malaysia, nanti saya jelaskan lagi. Kemudian karena gagal berobat ke Malaysia, bulan 5-nya saya kembali lagi ke dokter itu, Pak. Kembali lagi ke dokter. Kemudian tapi waktu saya kembali ke dokter itu pinggang saya sudah sakit. Sudah sakit pinggang saya. Saya sudah jalan itu pincang-pincang. Udah nggak kuat jalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kembali ke dokter di bulan 5-nya, "Dok, pinggang saya sakit. Saya nggak kuat jalan. Bagaimana dong, Dok?" Nah, seperti itu. Kemudian dokter bilang, "Sebaiknya bone scan. Siapa tahu kankernya menyebar ke tulang gitu, karena kanker payudara penyebarannya bisa kemana. Jadi karena terlalu seram penyebaran kanker, saya cukup hanya bilang kanker saya kemarin menyebar ke tulang. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke rumah, kemudian bincang-bincang sama Bapak, kita putuskan
ke Jakarta waktu itu untuk bone scan karena eh, untuk bone scan itu di Indonesia yang kita tahu di Jakarta. Nah, seperti itu belum ada di Batam. Nah, jadi hasilnya kita bawa kembali ke Batam, benar saja. Benar saja. Jadi kanker saya itu sudah menyebar ke tulang. Nah, kemudian karena ya dokter juga namanya manusia biasa juga karena sudah dari awal dari Januari begitu keluar IHK imunohistokimia dokter sudah menjelaskan bahwasanya kanker ibu begini, tentu dokter itu juga punya keterbatasan dong kesabarannya menjelaskan ke saya gitu. Jadi ketika kembali ini hasil bone scan dibacakan, kemudian dokter menyatakan di surat SKDP itu bunyinya seperti ini. Temui dokter jika bersedia kemoterapi. Nah, seperti itu. Jadi tujuan dokternya sebenarnya supaya si pasien ini jangan dilama-lamakan lagi karena tidak ada semakin parah nanti dia semakin menyebar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya dokternya karena sayang ke pasien sehingga dia buat berita seperti itu. Nah, kemudian saya temui lagi dokternya waktu itu bersedia kemoterapi gitu, bersedia dok. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya memang konsul ini semua proses-proses ini masih di salah satu rumah sakit swasta di Pulau Batam. Tapi karena tidak semua obat saya ada di sana, kemudian saya minta rujuk ke RSBP Sekupang yang di Pulau Batam atau yang dulu disebut Rumah Sakit Otorita. Sekarang RSBP disebut. Nah, di sanalah diawali dengan pengobatan saya. Nah, seperti itu. Jadi, dari bulan 5 itu masih stadium 3B, ke bulan 7 itu dia sudah stadium 4. Karena dia sudah menyebar ke tulang. Karena KI67-nya 45%, yaitu KI67 itu persen penyebaran si sel kanker tadi. Nah, jadi saya awali perjuangan ini mulai dari kemoterapi ke satu yaitu bulan 7 tanggal 27 2021. Di sanalah saya kemoterapi pertama. Kemoterapi pertama, jadi sebelum kemoterapi pertama itu Pak dokter itu sudah buat surat perjanjian. Jadi sudah sampaikan kepada saya, Ibu, Bapak ada waktu itu. Ibu sudah stadium 4. Nah, jadi untuk stadium 4, jadi dokter tidak bilang untuk ibu, tidak. Untuk pasien kanker stadium 4, tidak boleh operasi. Kanker payudara stadium 4 tidak boleh pasiennya dioperasi payudaranya. Dia hanya di kemoterapi, hanya untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Seperti itu. Jadi dengan bahasa dia seperti itu, bahasa dokter seperti itu, jadi saya mengambil kesimpulan sendiri, bukan untuk operasi. Jadi kalau ini akar kanker nggak dibuang, bagaimana dong? Seperti itu. Jadi bersedia di mulai pengobatan kemoterapi, bersedia dok, tanda tangan. Tanda tangan waktu itu mulailah kemoterapi ke-1 berbarengan dengan kemoterapi tulang. Jadi pengobatan saya itu Pak, kemoterapi besar, kemoterapi payudara namanya, kemoterapi besar itu 8 kali. Kemoterapi tulang 12 kali. 6 kali tiap bulan berturut-turut, yang 6 kali per 3 bulan. Jadi dia 2 tahun. Nah, seperti itu dosisnya seperti itu. Kemudian HER2-nya positif. Untuk HER2 yang positif, ini kemoterapi HER2 18 kali. Gitu dokternya menyampaikan. Jadi antara 16 ke 18 gitu. Jadi waktu itu kita ambil yang 18 kali. Nah, kembali lagi kemoterapi ke-1 dimulai. Sampai di rumah belum terjadi apa-apa. Besoknya tengah malamnya saya udah muntah, mual, pusing, sakit kepala,
sakit badan, sakit kaki, makan ini tenggorokan sempit, nggak bisa menelan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana ini? Itu. Namun seperti itu, saya masih memperjuangkan pengobatan ini. Kemudian 3 minggu berikutnya lagi, dosis 3 minggu berikutnya kemoterapi kedua. Gitu. Kemoterapi kedua, di situ saya sudah mulai agak down. Gitu. Karena ditambah lagi di ruang kemoterapi itu, saya lihat pasien-pasien yang agak sedikit kurang sanggup berjuang. Kalau saya katakan menderita itu terlalu kurang pas. Itu pasien-pasien yang kurang sanggup gitu. Perjuangannya terlalu ini gitu. Ada yang sudah hampir menyerah. Jadi itu pemandangan itu yang membuat saya ini down seperti itu. Bagaimana ini? Kemudian saya WA Bapak Gembala. Pak, saya di ruang kemoterapi. Saya mau ke kemoterapi gitu. Bapak Gembala balas juga pada saat itu. Bapak bilang, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus sebelum kembali ke surga menyembuhkan waktu dia di dunia, tidak semua dengan hanya berfirman. Seperti itu. Ada juga Tuhan Yesus menyembuhkan dengan memakai media. Contohnya, tanah dioleskan ke mata orang buta. Jadi ada media-media juga Tuhan untuk menyembuhkan. Nah, semoga media-media yang dari medis, yang dari dokter juga, lewat itu, Ibu sehat kembali, Ibu disembuhkan. Imanilah, jangan takut. Nah, seperti itu. Jadi, hanya ini pegangan saya, Pak. Jangan takut. Tuhan pasti menolong. Jangan takut. Jangan takut. Nah, seperti itu. Kemoterapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemoterapi kelima, makin menderita saya. Makin menderita saya. Sakit badan, sakit kaki, seperti dijepit pintu. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah dijepit pintu, sakitnya seperti itu. Sakit. Disitulah saya berseru kepada Tuhan dengan berlinang air mata pada saat itu, karena untuk meminta berkat kesembuhan itu sepertinya saya tidak layak gitu. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Untuk berkat Tuhan itu masih banyak yang lain yang lebih layak. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sangat baik, orang-orang kudus, di mana masih banyak lebih layak gitu, untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu. Nah, seperti itu. Jadi, di tengah perjuangan saya ini, saya berseru kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak layak menerima berkat, akan tetapi remahnya aja. Remahnya aja saya imani pasti sanggup membuat saya sehat kembali. Remahnya aja Tuhan. Karena berkat Tuhan itu masih layak yang lain menerimanya yang lebih pantas. Seperti itu. Jadi saya menangis sendiri di kamar, karena kalau saya kemoterapi itu saya isolasi sendiri di rumah gitu, di kamar sendirian. Saya tidak kasih suami dan anak-anak masuk gitu. Kalaupun mereka masuk hanya sebentar, antar makanan, mereka keluar lagi. Jadi saya harus sendiri karena di badan saya ada radiasi gitu, obat kemonya. Gitu. Jadi saya berdoa waktu itu, Tuhan please, remahnya aja, pasti sanggup membuat saya sehat kembali. Gitu. Lama saya menangis, saya tertidur waktu itu.
sendirian. Tertidur nyenyak. Saya merasakan ada tangan menjamah kepala saya seperti ini. Seperti. Jadi karena tangan itu terasa di kepala saya gitu, terasa dia nempel gitu sambil diusapnya seperti ini, itu yang membuat saya terbangun gitu. Saya lihat nggak ada orang di kamar, nggak ada orang. Jadi saya diam aja. Kemudian Bapak di sorga, apa arti semuanya ini? Jadi itu sebabnya dengan adanya peristiwa itu yang menguatkan saya gitu, bahwa perjuangan ini saya tidak sendirian. Ada Yesus bersama saya. Tuhan pasti menolong saya. Jangan takut. Itu sebagai tetap harus itu yang saya pegang teguh. Nasihat Bapak Gembala gitu. Jadi, jangan takut. Tuhan pasti menolong gitu. Ibu ikuti aja media-media yang dokter sarankan. Nah, seperti itu. 8 kali kemo besar sudah saya jalani, yang perjuangannya yang menguras air mata, menguras perjuangan, menguras dana, seperti itu. Kemo tulang waktu itu masih 6 kali, kemudian kemo HER2 waktu itu masih 3 kali, sementara dia harus 18 kali gitu. Jadi dokter menyarankan gitu, ini kemo besar sudah 8 kali, saya sarankan coba PET CT scan. Kita mau lihat gitu. Tapi ini saran aja gitu, karena biayanya tidak sedikit menurut saya. Biayanya tidak sedikit. Kemudian kita langsung ke Jakarta waktu itu, PET CT scan, kembali hasil kita bawa ke Pulau Batam. Memang waktu itu hasil PET CT scan itu kita ada temui waktu itu dokter onkologi di rumah sakit tempat saya PET CT scan itu, Siloam Hospital yang di Semanggi. Jadi kita temui waktu itu dokter menyatakan, ini boleh dioperasi gitu. Tapi kalimat itu kita tidak bawa ke dokter yang di Batam gitu, karena biar bagaimanapun kita mau perlu second opinion pada saat itu. Hasil kita bawa ke Batam, dok ini gitu. Dokter yang merawat saya bilang juga, dokter Joshua. Dokter bilang, ini bisa dioperasi. Bisa dioperasi. Segera dijadwalkan suster gitu, ke suster. Saya bengong waktu itu. Boleh operasi, dok? Ini boleh operasi? Mau tidak dioperasi? Mau, dok. Mau, dok. Gitu waktu itu. Kemudian dibuat surat perjanjian segala macam. Karena operasi juga ada risiko-risiko tertentu. Nah, semua itu kita tanda tangan dengan prosedur-prosedur. Tanda tangan waktu itu, sehingga cerita operasi. Operasi dengan pertolongan Tuhan semua berjalan dengan baik. Kemudian saya lupa berapa hari kemudian hasil keluar lagi, ini masa yang diangkat ini diperiksa lagi gitu di laboratorium gitu, sudah sampai di mana gitu. Ini operasi masa ini. Jadi saya lupa berapa hari kemudian hasil operasinya keluar. Waktu itu, waktu pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan jahitan, kembali lagi ke rumah sakit, saya bilang ke dokter, dok, pegal di pinggang saya hilang, udah nggak pegel. Kemudian saya jalan udah bagus. Dokter bilang, tunggu itu jahitan dulu diganti suster. Ada lagi yang lebih mengherankan saya. Nah, seperti itu. Singkat cerita, selesai ganti perban, kembali ke meja dokter, lalu dokter membacakan, setelah pemeriksaan berulang, sayatan berulang, tidak ditemukan keganasan
pada massa. Itu hasil laboratorium payudara yang diangkat. Jadi karena satu kali orang laboratorium, pihak laboratorium tidak percaya gitu. Satu kali sayatan, satu kali pemeriksaan, tidak percaya kenapa ini massa sudah tidak ganas gitu. Sementara IHK-nya memang benar-benar dia tumor ganas. Kanker itu sebabnya prosedur pengobatan ini dijalankan gitu. Kemudian orang laboratorium sayat ulang lagi itu massa, disayat ulang, diperiksa ulang lagi. Sehingga di kertas pemeriksaan itu kalimatnya seperti itu. Setelah sayatan berulang dan pemeriksaan berulang, tidak ditemukan keganasan pada massa seperti itu. Jadi waktu itu saya bengong lagi seperti ini. Kemudian dokternya pukul meja agak pelan. Ibu, kenapa bengong? Bukannya haleluya, puji Tuhan, malah bengong. Iya dok, saya bengong. Karena kemarin kan gak seperti ini dok. Itu gak boleh operasi, ternyata operasi. Dan sekarang masanya sudah tidak ganas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi sisa pengobatan saya ini. Kemoterapi HER2 yang 18 kali waktu itu. Dilanjutkan. Jadi yang 18 kali itu 8 kali dia ditanggung BPJS, 10 kali tidak ditanggung BPJS pada saat itu. Jadi 1 kali kemoterapi menurut saya agak mahal karena sampai 10.900.000 1 kali kemo yang 10 kali itu. Menurut saya itu besar. Nah, seperti itu. Namun demikian Tuhan sediakan semuanya. Jadi singkat lagi perjalanan ini, singkat cerita lagi. Kemudian setelah 18 kali kemoterapi HER2, karena yang 8 kali sudah selesai, sudah operasi, selesai 18 kali kemo HER2, 10 kali sudah kemoterapi tulang, gitu. Jadi itu di bulan 2023 ini. Kemudian dokter menyarankan lagi, sebaiknya PET CT scan, evaluasi, gitu. Jadi karena pandemi sudah berlalu, jadi kita ambil yang dekat karena kita di Pulau Batam dekat ke Malaysia. Jadi kita ke Malaysia waktu itu. Kita ke Malaysia, jadi PET CT scan, hasil PET CT scan dari Malaysia itu menyatakan sudah tidak ditemukan sel kanker di tubuh saya. Tidak ditemukan metabolisme kanker di tubuh saya. Kemudian saya bertanya, dok, bersih dok? Iya. Dok, bersih ya dok? Bapak ada waktu itu. Ini kan sudah ditulis. Tidak ada ditemukan sel kanker, tidak ada ditemukan metabolisme kanker. Ini sudah ditulis. PET CT scan. Untuk pasien kanker, untuk lebih akuratnya, ya hanya ini. Pemeriksaannya. PET CT scan. Itu dokter. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Pulau Batam, Dokter Joshua di RSBP atau otoritas, ada dokternya. Sampai sekarang. Bahkan pernah saya motivator di Hotel Pasifik dan dokter ada di situ waktu itu pertemuan, waktu itu para pejuang-pejuang kanker waktu itu, saya lupa tanggalnya, beberapa bulan lalu saya saksikan yang seperti ini. Saya tanya dokternya, benar kan dok waktu itu dokter bilang seperti ini? Dokternya mengangguk. Ya, seperti itu. Jadi sesudah dokter mengatakan seperti itu, selesai sudah hasil pemeriksaan, mulai dari ruangan dokter, melewati banyak poli di rumah sakit itu, sampai ke parkiran mobil itu, saya menangis terus. Gitu.
saya tidak peduli karena air mata saya air mata bahagia. Jadi menangis. Jadi Bapak bilang, ini nangis bahagia kan? Iya, saya menangis bahagia. Jadi waktu itu masih di parkiran, saya telepon Bapak Gembala dengan menangis juga, Pak, saya sudah bersih, saya sudah sehat kembali, sel kanker sudah ada sudah tak ada lagi, sudah bersih, saya sudah sehat. Ini saya masih di parkiran, belum pulang ke rumah. Saya langsung telepon Bapak. Puji Tuhan waktu itu. Jadi waktu itu memang banyak pembicaraan waktu itu, support Bapak Gembala. Di telepon itu saya lupa waktu itu. Jadi dengan seperti itu 1 tahun 7 bulan gitu perjuangan bersama Tuhan. Tapi perjuangan saya ini saya berbagi jika Bapak Ibu yang menonton live saat ini, jika ada pasien keluarganya pasien kanker, perjuangan kami itu hanya 19%. 80% itu perjuangan keluarga. Tolong diberikan perhatian, sabarlah. Karena apapun, makanan apapun yang disuguhkan, kami tak sanggup memakannya. Bahkan air putih pun kita nggak sanggup menelannya. Jadi perjuangannya di situ. Itu. Padahal kita butuh gizi, butuh makan banyak, butuh nutrisi, tapi kita tidak sanggup menelan karena ini menyempit gitu. Bahkan kalau dihitung-hitung pengambilan pembuluh darah waktu ini, mulai dari cek darah lah, kemoterapi lah, hampir 80 kali itu ada. 70 kali lebih itu pasti. Itu belum lagi saya opname. Itu kalau saya kemoterapi, masih 3 hari kemoterapi, saya sudah down, sudah Bapak antar ke IGD, subuh-subuh, karena saya down, fisik saya nggak kuat, masuk IGD, opname, seperti itu. Kemoterapi lagi nanti, 3 hari kemoterapi, down lagi, opname lagi, masuk IGD lagi, seperti itu. Jadi perjuangan keluarga itu sangat luar biasa. Itu. Bahkan saya pernah berjalan ke acara suatu acara sama Bapak, yang diangkat orang jempol itu Bapak, bukan saya. Jadi itu sebabnya saya sangat memohon kepada keluarga yang ada pasiennya berjuang kanker. Kembali lagi saya bersyukur kepada Tuhan, sangat-sangat bersyukur. Tuhan menggagalkan saya waktu itu berobat ke Malaysia. Kenapa waktu itu? Jadi setelah semua dengan bantuan tetangga saya depan rumah, ada Bu Haja sama Pak Haji, dengan bantuan beliau, suami istri, semua dokumen berjalan dengan baik. Besok mau berangkat, jadi segala keperluan sudah semuanya, sudah fix semuanya, pakaian sudah dekoper, speed juga kapal untuk menyeberang sudah nyandar di pelabuhan karena kita sistemnya charter dengan sekian-sekian, sangat mahal menurut saya pada saat itu. Hasil PCR saya itu positif. Jadi besok berangkat, keluar malam ini, sekitar jam 12 malam, PCR saya positif. Tidak jadi. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, andaikan waktu itu negatif PCR saya, artinya saya ke Malaysia itu bayar mandiri dong semuanya. Gitu. Tapi Tuhan tahu keuangan keluarga kami. Tuhan tahu. Karena hanya dengan kemoterapi kedua yang tidak ditanggung BPJS aja, hanya itu 1 kali kemo sudah 10.900.000, dia kita taruh 11 juta. Tapi itu di luar cek darah itu. Tapi itu 18 kali, belum lagi 8 kali saya dengan kemo besar, belum lagi habis kemo saya drop opname,
haruslah bolak-balik saya charter karena masa pandemi. Kalau dihitung-hitung itu akan menelan biaya di atas 1 miliar. Belum lagi kemo tulang. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Andaikan negatif pada saat itu, saya tak bisa bayangkan uangnya dari mana. Seperti itu. Tapi lagi-lagi Tuhan menolong saya. Lagi-lagi Tuhan memahami saya, mengerti saya, gitu. Jadi kamu tidak boleh berobat ke Malaysia. Pengertian saya seperti itu. Karena rupanya saya tidak tahu kemo itu sebegitu dropnya perjuangan itu. Kalau saya lagi drop seperti itu, down, mau nami saya mau kemana? Gitu. Sementara pengobatan saya kan di Malaysia. Andai jadi pada saat itu. Seperti itu. Tidak begitu banyak bisa saya ingat bagaimana perjuangan saya gitu. Tapi untuk mengatasi saya harus butuh dana, perjuangan dana juga menjaga paru-paru saya, jantung saya, ginjal saya, lever saya. Saya harus jaga itu semuanya dengan nutrisi ini dan itu. Butuh perjuangan dana juga. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan sediakan. Seperti itu. Jadi saya tidak sanggup menguraikan semuanya. Jadi di live ini juga saya menyampaikan itu kepada Bapak Ibu. Saya juga ada ini waktu itu saya memang ingin berbagi gitu lewat YouTube. Terus terang memang ada YouTube saya, Rukia Penyintas Kanker. Tapi pada saat itu di sana saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, apakah YouTube ini nanti akan menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak nambah korban lagi. Nah, seperti itu. Atau apakah ini nanti menjadi motivasi bagi pejuang kanker dan akan menjadi kesaksian saya suatu saat di mana saya bersaksi yang akan Tuhan tunjukkan. Nah, itu bukan urusan saya lagi. Seperti itu. Ternyata Tuhan memilih, Tuhan saat ini mengizinkan saya bersaksi di Miracle TV. Jadi saya masih ingat waktu itu di tahun 2022, saat itu saya masih di Papa Anak ke depan waktu itu untuk ambil ayat emas di setiap awal tahun. Itu ayat emas saya pada saat itu sangat menguatkan saya. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Terus terang Bapak Ibu, ini saya nggak paham apa artinya. Terlalu dalam, saya nggak mengerti. Hanya saja saya hanya tahu betapa dalamnya Tuhan mengasihi saya. Itu aja menurut pengertian saya waktu itu. Jadi saya dikuatkan dengan firman Tuhan ini, ayat emas di 2022. 2023 ini saya sudah ambil sendiri ke depan, sudah jalan sendiri. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, seperti itu. Jadi saya, walaupun pada saat itu Tuhan tidak berbicara kepada saya, akan tetapi dengan mengingat tangan Tuhan yang menurut saya itu memang karena nggak ada orang di kamar pada saat itu, terasa di kepala saya,
artinya Tuhan menepati janjinya kepada saya. Saya sehat kembali, saya beraktivitas kembali. Jadi saat ini juga saya mau menyampaikan, mungkin ada pejuang kanker yang menonton live saat ini. Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, yang telah menolong saya, Tuhan yang sama juga akan membantu Ibu. Percayalah, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Nah, seperti itu. Ataupun Bapak Ibu yang ada pergumulannya yang lain, itu tidak mesti kanker, karena manusia pasti ada pergumulan masing-masing. Allah yang saya sembah, Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya agungkan, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, menolong saya. Dia tidak pilih kasih, gitu. Dia mengasihi saya, dia juga mengasihi Bapak Ibu. Menolong saya, menolong Bapak Ibu juga. Seperti itu menurut saya. Jadi kiranya kesaksian saya pada malam hari ini, saya tidak bisa menguraikannya terlalu banyak karena 1 tahun 7 bulan perjalanan ini. Saat ini saya sudah sehat, saya sudah memasak, sudah ke pasar, sudah ibadah, sudah ke pesta gitu. Jadi, namun satu lagi karena jadwal kemoterapi tulang yang 12 kali berakhir di bulan Juli, ya itu hanya ada sisa 1 lagi. Seperti Dokter Joshua katakan, ada contohnya ada demam, nah seperti itu. Tapi kan walaupun demamnya turun, kan ada obat yang harus dihabiskan. Nah seperti itu. Jadi obat yang sudah diresep harus dihabiskan. Nah itu nanti di bulan 7, sekalipun saya sudah bersih dan terbebas dari kanker payudara. Demikian Bapak Frankie, saya sudah tidak sanggup lagi menguraikan semuanya. Perbuatan Tuhan, gitu. Pandemi, oh ya, pandemi ini juga menjadi suatu bersyukur gitu. Karena anak gadis saya kuliahnya online. Seperti itu, 3 semester. 2 bulan lagi dia semester keempat itu sudah masuk semester 4, tapi 2 bulan sebelum berakhir semester 4 baru mereka offline di Semarang waktu itu. Jadi waktu itu anak gadis saya dididik oleh Tuhan mandiri pada saat itu. Jadi sekarang dia ngekos, dia mandiri. Jadi pengobatan ini, kejadian ini gitu di pandemi ini juga membuat saya juga tertolong dengan anak-anak online, kuliahnya di rumah, menolong saya, membantu saya. Nambah lagi anak gadis saya yang bungsu, cewek sendiri, belajar mandiri. Karena semua pekerjaan dapur yang saya kerjakan, dia ambil alih semua di dapur, gitu. Termasuk semua jemuran-jemuran pakaian. Dan dia mandiri. Tuhan, lewat pandemi, Tuhan mendidiknya seperti itu. Jadi saya sangat bangga sekali waktu kalau sudah ngekos dia posting dia punya masak sendiri gitu, mami saya itu miss ini, saya semua sudah rapi-rapi gitu. Jadi saya bangga sekali punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang selalu menolong saya, juga menolong Bapak Ibu dimanapun berada. Seperti itu. Baik, saya mau kasih kesempatan lagi kepada Ibu Rukia untuk memberikan closing statement, Bu ya, sebagai penutup apa yang Ibu mau sampaikan kepada kami semua, kepada juga yang menonton pada malam hari ini. Barangkali mereka juga bisa untuk lebih kuat seperti Ibu ya, bagaimana mereka bertahan supaya mereka juga bisa menjadi survivor, bertahan di dalam pergumulan mereka. Silakan Ibu. Untuk keluarga pejuang kanker, untuk keluarga, tolong disupport gitu, ditolong dikasihi gitu. Jadi intinya perjuangan si pasien itu karena sudah saya alami hanya 19% gitu.
Karena apapun yang Bapak Ibu berikan, dia tidak sanggup makan, juga sudah lemah, sudah bagaimana gitu. Jadi Iya. keluarga harus ekstra sabar. Jadi 80% perjuangan keluarga. Satu lagi terakhir. Jika Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus menolong saya, Allah yang sama, Allah yang kita Yes. sembah akan menolong Bapak Ibu juga, dan itu pasti. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Closing statement-nya sangat-sangat powerful, memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iman yang luar biasa dari Ibu Rukiah Siawatang. Kita melihat kesaksian ini sungguh dahsyat ketika seseorang begitu sedih, terpuruk, dan merasa sendirian, ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan ada di situ. Tuhan tersedia, Tuhan menolong, membela, dan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Solusi dari Tuhan betul-betul memulihkan hidupnya. Dan Ibu Rukiah Siawatang sekarang telah tersenyum kembali dan menjadi saksi tentang betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu sanggup menyembuhkan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tetaplah setia dalam iman kita. Tetaplah menjadi saksi, tetaplah bersafaat, tetaplah mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, tetaplah mengampuni, memberkati, dan teruslah kita bersafaat agar setiap jiwa mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita dan mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.